Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari Isyawarah Senja. Kisah-kisah dari Isyawarah Senja sangat menarik untuk disimak teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jawa Tengah. Sumpah Mengkutuk untuk keluarga Pak Hasbi. Bu Sarmi di kampungnya dikenal sebagai perempuan parubaya yang ramah dan dermawan. Warga mengenalnya bukan hanya karena sikapnya yang selalu santun, tetapi juga karena kemurahan hatinya membagikan hasil kebun di depan rumahnya. Pohon jambu air, mangga, dan belimbing yang tumbuh subur di halaman itu menjadi saksi keramahan dari Bu Sarmi. Jika musim panen tiba, anak-anak sering berkerumun di bawah pohon jambu air, menanti senyuman dari Bu Sarmi yang mengizinkan mereka memetik buah sesuka hati. Sabtu pagi, Bu Sarmi keluar rumah, membawa baskom besar berisikan mangga. Udara masih sejuk, embun tipis melapisi dedaunan. Dia melangkah perlahan menuju pagar yang memisahkan halaman rumahnya dari jalan raya. Di sudut halaman, kucing belang tiga duduk santai, memandangi tuannya dengan mata yang malas. Bu Sarmi meletakkan baskom di atas bangku kayu, lalu memanggil beberapa anak yang kebetulan melintas. Mar, Leha, sini, ayo ambil jambunya, panggilnya dengan suara yang lembut. Anak-anak itu berlari kecil menghampirinya, mata mereka berbinar melihat mangga yang sudah matang dengan cekatan. Bu Sarmi membagikan buah-buahan itu sambil tersenyum. Anak-anak itu mengucapkan terima kasih sebelum berlarian lagi dan tertawa riang di sepanjang jalan. Setelah membagikan jambu, Bu Sarmi mengambil sapu lidi dari sudut teras. Dia mulai menyapu dedaunan yang berserakan di halaman. Gerakannya tenang dan teratur. Sesekali angin pagi bertiup pelan, menggoyangkan dahan-dahan pohon mangga yang mulai berbunga. Aroma tanah yang lembab bercampur dengan wangi bunga kenanga di sudut halaman. Selesai menyiram, Bu Sarmi duduk sejenak di bangku kayu di teras. Matanya memandangi jalan yang selalu ramai. Baik siang maupun malam, dia menyandarkan punggung, menikmati hembusan angin pagi yang lembut. Tak lama kemudian, terdengar suara salam dari arah pagar. Assalamualaikum, Mbak Sarmi. Waalaikumsalam. Lastri, ayo masuk, jawabnya Rama. Lastri, tetangga sekaligus kerabat jauhnya, melangkah masuk sambil membawa rantang yang berisikan sayur lodeh. Dia duduk di samping Bu Sarmi, meletakkan rantang di atas meja kecil. Mas Hasbi sudah berangkat ke toko? Tanya Lastri menanyakan Bu Sarmi. Bu Sarmi mengangguk. Mereka memang punya toko sembako yang cukup besar yang terletak di pasar kabupaten. Setiap pagi, Pak Hasbi berangkat menjaga toko bersama dua orang karyawannya. Besok jadi acaranya. Jadi agak siang datang ke sini ya, bantu masak-masak. Sudah belanja kamu, Mbak? Bu Sarmi menggeleng. Besok pagi-pagi sekali aja aku belanja semua bahan dulu. Jadi saat kamu datang semua barang sudah siap. Mereka terus berbincang santai, membahas kabar kampung, panen buah yang melimpah, hingga rencana pengajian di masjid minggu depan. Sesekali tawa kecil terdengar dari keduanya. Saat Lastri pamit, Bu Sarmi kembali ke dalam rumah. Dia masuk ke dapur, meletakkan panci di atas kompor, dimasukkannya sayur lodeh yang baru saja dibawakan Bu Lastri untuknya.
Dia mengambil piring, menyendok nasi dan lauk, lalu duduk di meja makan kecil. Dia makan siang sendirian karena suami dan anaknya berada di luar rumah melakukan aktivitas masing-masing. Meskipun begitu, semua tetap terasa nikmat, ditemani suara burung tekukur peliharaan suaminya. Minggu subuh, anak sulungnya Teguh baru saja lolos menjadi pegawai negeri. Bu Sarmi berencana mengadakan syukuran kecil di rumah. Dia ingin memasak banyak hidangan untuk dibagikan kepada tetangga dan sanak saudaranya. Sejak semalam, dia sudah mencatat apa saja yang perlu dibeli. Daftar belanjaannya panjang: beras, ayam, daging, bumbu dapur, serta bahan-bahan untuk membuat kue. Setelah memastikan dirinya rapi dengan gamis dan kerudung warna coklat muda, Bu Sarmi mengambil tas belanja dan kunci motor. "Aku berangkat dulu ya Pak, katanya pada Pak Hasbi yang baru saja bangun." "Kenapa berangkatnya sepagi ini toh Bu? Tidak nunggu bareng aku aja?" Bu Sarmi menggeleng. "Kalau masih pagi begini itu harganya lebih murah Pak, sayurannya juga masih segar." Dia bergegas keluar, motor bebek tuanya sudah menunggu di halaman dengan cekatan. Dia menstarter motor lalu meluncur perlahan keluar dari pekarangan rumah. Pasar yang dituju terletak sekitar 5 km dari rumahnya. Perjalanan itu ditempuhnya dengan santai. Angin pagi berembus lembut, membawa aroma tanah dan sisa-sisa embun. Motor tua itu melaju pelan, sesekali berdecit saat melewati jalan berbatu. Sesampainya di pasar, suasana sudah ramai. Para pedagang berjejer di tepi jalan menawarkan dagangan mereka dengan suara lantang. Bu Sarmi memarkirkan motornya di dekat lapak sayur langganannya dengan teliti. Dia memilih bahan-bahan yang diperlukan: ayam 3 ekor, daging 2 kilo, bumbu dapur, serta beberapa ikat daun pisang untuk membungkus kue. Tanya itu, dia juga membawa pulang beberapa kantong plastik berisikan kelapa parut, gula merah, dan tepung ketan. Setiap belanjaan dimasukkan ke dalam tas plastik besar. Pedagang-pedagang di pasar sudah mengenalnya. Mereka berbasa-basi menanyakan kabar Teguh yang dengan bangga diceritakan Bu Sarmi telah lolos sebagai CPNS. Setelah semua kebutuhan terpenuhi, Bu Sarmi kembali ke motornya. Dia menata barang belanjaannya dengan hati-hati. 2 tas besar digantungkan di sisi motor, sementara 1 kantong plastik diletakkan di depan di antara kakinya. Motor itu kini penuh sesak oleh barang bawaan. Setelah memastikan semuanya aman, dia pun menyalakan mesin dan mulai berkendara pulang. Bu Sarmi mengendarai motornya dengan hati-hati. Jalanan yang ramai memaksanya memperlambat laju kendaraan, sedangkan pikirannya sudah melayang pada persiapan syukuran. Ketika sudah dekat rumah, suasana kampung terasa lebih tenang. Pohon-pohon rindang di pinggir jalan membuat udara sejuk. Bu Sarmi melintasi tikungan terakhir. Sebelum sampai di rumah, motor melaju agak cepat, melewati beberapa rumah tetangga yang sudah dikenalnya sejak kecil. Tiba-tiba, dari arah gang kecil di sebelah kanan, seorang anak kecil berlari ke tengah jalan. Bocah itu berlari tanpa menoleh, mengejar bola plastik yang menggelinding. Bu Sarmi terkejut, matanya membelalak. Tangan kanannya refleks menarik rem, sementara tangan kirinya membanting setir ke arah kiri untuk menghindari anak itu. Motor pun oleng. Roda depan menghantam batu di pinggir jalan, membuat motor kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap, motor meluncur ke arah tiang listrik yang berdiri kokoh di tepi jalan. Suara benturan keras terdengar, menggema di sepanjang jalan kampung yang lengang. Tubuh Bu Sarmi terlempar dari motor, membentur tiang listrik sebelum jatuh terbanting ke tanah. Barang belanjaan berhamburan di jalan. Beras tumpah, ayam, dan daging terlempar ke selokan, sementara kantong plastik berisi bumbu dapur berserakan di tanah yang berdebu. Motor tua itu ringsek, stangnya bengkok, dan bodi sampingnya penyok parah. Bu Sarmi tergeletak di sisi jalan. Kepalanya berdarah hebat, membentuk genangan merah kecil yang meresap ke dalam tanah. Matanya terbuka, menatap kosong ke langit yang mulai cerah. Nafasnya sudah berhenti, tubuhnya diam, tak bergerak sedikit pun. Bu Sarmi kecelakaan! Bu Sarmi kecelakaan!
Cepat periksa ya Allah, keras sekali suara benturannya. Beberapa warga yang mendengar suara benturan bergegas keluar rumah. Mereka berlari mendekat. Wajah-wajah cemas berkerumun di sekitaran tubuh Bu Sarmi. Seorang lelaki memeriksa nadinya, lalu menggelengkan kepalanya perlahan. Suami Lastri yang melihat kejadian itu segera menyalakan motor, bergegas menuju toko Pak Hasbi untuk mengabarkan keadaannya, sedangkan yang lain mencari mantri yang tinggal tak jauh dari rumah agar segera memeriksa keadaan Bu Sarmi. Di kejauhan, suara azan zuhur berkumandang mengiringi kepergian Bu Sarmi. Di atas langit yang cerah, angin berembus pelan menggoyangkan dahan pohon jambu air di halaman rumahnya. Di bawah pohon itu, seekor kucing belang 3 duduk diam, meratapi kepergian tuannya yang tak akan pernah pulang. Tidak ada yang aneh dengan meninggalnya Bu Sarmi. Tubuhnya segera dimakamkan. Acara syukuran untuk anaknya kini berganti menjadi tahlilan. Seminggu kemudian, malam itu, udara kampung terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus pelan, mengusik daun-daun jambu air yang ada di pekarangan rumah. Langit gelap, hanya ditemani pendardup lampu-lampu rumah. Baru selesai Isya, tetapi kampung mereka sudah sunyi. Mereka enggan keluar karena angin dingin menusuk. Sepertinya sebentar lagi hari akan hujan. Pak Karyo mengayuh becaknya perlahan. Dia baru saja sembuh dari sakit yang membuatnya terbaring selama seminggu penuh. Tubuhnya masih lemas, tapi hari itu dia memaksakan diri untuk mencari penumpang. Rezeki harus dijemput, katanya. Dan benar saja, siang itu sudah dapat beberapa orang penumpang. Sekarang dia berencana pulang membawa uang yang cukup untuk istrinya berbelanja besok. Jalanan kampung yang gelap hanya diterangi lampu kecil di bagian depan becanya. Cahaya temara memantul di jalan berbatu yang sedikit basah. Sebelumnya, dia bertemu dengan seorang perempuan yang berdiri di pinggir jalan menuju ke kota. Kerudung coklat muda menutupi kepalanya. Perempuan itu melambaikan tangan memanggilnya. "Pak Karyo, sini," panggilnya. Pak Karyo mengenali suara itu. "Bu Sarmi?" tanyanya heran. Tanpa banyak pikir, dia segera menghentikan becanya. "Antar saya pulang ya," pinta perempuan itu dengan suara lembut. Pak Karyo mengangguk. Dia turun dari becak, membantu Bu Sarmi naik ke tempat duduk penumpang. Tubuh perempuan itu terasa dingin saat tangannya bersentuhan dengan kulit Pak Karyo, tetapi dia tidak berpikir macam-macam. Mungkin karena udara malam yang dingin, pikirnya. Becak melaju pelan. Jalanan sepi, hanya suara derit roda becak yang menemani perjalanan mereka. Sepanjang jalan, Bu Sarmi diam saja. Pak Karyo sesekali melirik ke arah belakang, mencoba mengajak bicara, tapi perempuan itu tetap membisu. "Apa kabar, Bu? Sudah lama gak lihat jenengan," tanya Pak Karyo mencoba memecah keheningan. "Baik, Pak." Bu Sarmi menjawab sambil menunduk. Cahaya lampu beca yang redup membuat wajahnya samar-samar terlihat. Pak Karyo merasa ada yang janggal. Ya, kulit Bu Sarmi tampak pucat, hampir keabuan, dan pandangannya tampak sayu menatap jalanan gelap. Tetapi, kok tadi ada di pinggir jalan sendirian sih, Bu?" Bu Sarmi tidak menjawab. Dia terlihat melamun sehingga Pak Karyo membatalkan niatnya untuk bertanya lebih jauh. Setelah beberapa menit, mereka sampai di depan rumah Bu Sarmi. Rumah itu gelap, tak ada tanda-tanda kehidupan. Pak Karyo berhenti, turun dari becak, dan membantu membawa belanjaan Bu Sarmi turun. Saat itulah, tanpa sengaja dia menyenggol tangan Bu Sarmi dan merasakan sesuatu yang janggal. Ya, tangan Bu Sarmi terasa dingin sedingin es. Pak Karyo menelan ludah. Saat perempuan itu melangkah turun, tubuhnya bergerak kaku. Pak Karyo mulai beridik, tapi dia berusaha menenangkan diri. Mungkin Bu Sarmi sedang sakit, pikirnya. "Bu, maaf Bu, ongkosnya," ucap Pak Karyo pelan. Bu Sarmi berhenti berjalan perlahan. Dia menoleh ke arah Pak Karyo. Saat itu, di bawah cahaya redup lampu jalan, Pak Karyo melihat penampakan yang membuat darahnya berdesir. Ya, wajah Bu Sarmi berubah. Kulitnya yang tadi pucat kini tampak membiru, matanya kosong, ditambah bibirnya yang juga menghitam. Dari sudut bibir, darah merah pekat menetes perlahan. Pak Karyo terpaku, tubuhnya gemetar, kakinya lemas
akan kehilangan tenaga, Bu Sarmi menatapnya lekat-lekat sehingga Pak Karyo tak kuasa membuang muka. Tepat pada saat itu, Bu Sarmi melayang maju, kakinya mengambang di udara melangkah maju, tangannya terulur ke arah Pak Karyo. Hantu! Hantu! Pak Karyo berteriak keras, terhuyung mundur dan sempat jatuh terduduk di tanah dengan sisa tenaga. Dia berlari menjauh, meninggalkan becanya di depan rumah Bu Sarmi. Orang-orang yang mendengar teriakannya segera keluar dari rumah. Beberapa orang mencoba menenangkan Pak Karyo yang terduduk gemetar di pinggir jalan setelah melihat ada banyak orang mendekatinya. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat pasi. Lelaki parubaya itu nampak menyedihkan. Ada apa Pak Karyo? Tanya salah satu warga membantu lelaki tua itu berdiri. Bu Sarmi, Pak Karyo menunjuk ke arah rumah yang gelap. Tadi aku antar dia pulang dari pengajian, tapi Bu Sarmi berubah jadi kuntilanak. Warga saling pandang, Pak Salim mengerutkan kening. Loh, Bu Sarmi kan sudah meninggal seminggu yang lalu, Pak. Pak Karyo terbelalak. Apa? Tidak mungkin. Aku baru saja nganterin dia. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Beberapa di antara mereka nekat mendekati rumah Bu Sarmi. Pintu rumah itu tertutup rapat, tak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Ya, Pak Hasbi. Sejak kemarin dirawat di rumah sakit, dia terlalu terpukul karena istrinya meninggal dunia mendadak. Jadi rumah mereka saat ini sedang sepi karena anaknya menginap di rumah sakit untuk menjaga sang ayah. Mereka melihat becak Pak Karyo yang masih terparkir di depan rumah. Pagar yang seharusnya terkunci memang sudah terbuka. Pak Karyo terisak, tubuhnya masih gemetar. Aku lihat sendiri saat dia naik becakku. Itu memang Bu Sarmi, tapi tangannya dingin dan wajahnya mengerikan. Suasana menjadi mencekam. Angin malam bertiup pelan membawa serta aroma anyir yang samar. Orang-orang yang berkumpul mulai merasa tak nyaman. Beberapa dari mereka menarik diri, berbisik satu sama lain tentang kejadian ganjil itu. Pak Salim yang dikenal pemberani memberanikan diri mendekati beca Pak Karyo. Dia meraba tempat duduk penumpang, merasakan dinginnya besi yang terasa menusuk kulit. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang lengket di tangannya. Saat diterangi dengan lampu senter, terlihat cairan merah pekat yang menempel di besi beca. Pak Salim menelan ludah. Dia mundur perlahan, berbalik menghampiri warga yang masih berkumpul. Mari kita pulang, katanya pelan. Biar besok saja kita cari tahunya. Malam itu, kampung yang biasanya tenang berubah menjadi mencekam. Para warga memilih menutup rapat pintu rumah mereka, sementara suara angin malam terus berdesir. Beca Pak Karyo dibiarkan begitu saja, menjadi saksi bisu kejadian yang akan dikenang warga kampung selama bertahun-tahun. Namun, tidak jauh dari rumah Bu Sarmi, keadaannya juga tidak kalah suram. Lampu di ruang tengah sudah dimatikan sejak beberapa jam yang lalu. Suasana di rumah begitu hening. Semua penghuninya sudah tertidur dengan nyenyak, tapi ada seorang anak laki-laki yang meringkuk di balik selimut. Tubuhnya gemetar, matanya membelalak, menatap langit-langit yang gelap. Sesekali dia menggigit bibir sendiri, menahan isak yang hampir pecah dari tenggorokannya. Tak lama, suara tangis pelan terdengar dari ranjang itu. Isakannya semakin lama semakin keras hingga akhirnya membangunkan ibunya. Perempuan itu terkejut kala mendengar suara tangis anaknya. Rehan, kenapa nak? Tanyanya lembut. Dia duduk di pinggir ranjang, membelai kepala anaknya yang basah oleh keringat. Rehan hanya menggeleng, tidak mau bicara. Matanya menatap lurus ke dinding kamar, tangannya gemetar, mencengkram erat selimutnya. Sang ibu menghela nafas. Mungkin anaknya baru saja bermimpi buruk, pikirnya. Dia memeluk Rehan erat-erat, berusaha menenangkan bocah itu. Setelah beberapa saat, tangis Rehan pun mereda. Meski tubuh kecilnya masih gemetar, merasa anaknya sudah agak tenang. Perempuan bernama Wulan itu berdiri. Perutnya terasa tidak enak sejak tadi sehingga merasa harus pergi ke kamar mandi. Dengan langkah yang pelan, dia meninggalkan kamar dan berjalan menyusuri lorong sempit menuju kamar mandi yang terletak di bagian belakang rumah. Rumah mereka sangat gelap. Hanya diterangi lampu kecil di ruang tengah yang cahayanya redup. Wulan
berusaha mengabaikan rasa tidak nyaman yang tiba-tiba merayap di punggungnya. Entah kenapa, malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Sesampainya di kamar mandi, perempuan itu menyalakan lampu yang temaram. Suara air yang mengalir ke bak memenuhi ruangan membuat suasana sedikit lebih hidup. Dia menyelesaikan hajatnya dengan cepat, lalu mematikan lampu sebelum keluar. Saat melangkah kembali menuju kamar, tiba-tiba saja langkahnya terhenti. Di depan pintu dapur berdiri sosok yang membuat darahnya seketika membeku. Bu Sarmi. Ya, wajah perempuan yang sudah meninggal itu pucat pasi, bibirnya membiru, matanya kosong menatap lurus ke arahnya. Tubuhnya berlumuran darah, terutama di bagian kepala yang tampak hancur. Rambut panjangnya basah, meneteskan darah berbau anjir. Bajunya compang-camping, menempel lekat pada kulit sepucat kapur. Wulan terteguh, tenggorokannya terasa tercekat, nafasnya memburu. Dia menggosok mata, berharap apa yang dilihatnya hanyalah bayangan saja. Tetapi saat ia membuka mata, sosok Bu Sarmi masih berdiri di sana, tak bergerak, terus menatapnya dengan pandangan kosong yang membuat bulu kuduk Wulan terbang. Tiba-tiba saja lampu di ruang tengah meredup, seolah ada sesuatu yang menyedot cahaya dari ruangan. Angin dingin berhembus lewat jendela yang tadinya tertutup rapat, membuat tirai di ruang tengah berkibar dengan pelan. Wulan kembali memejamkan mata, merapal ayat kursi dalam hati, walau sesekali terbolak-balik. Ketika Wulan membuka matanya lagi, sosok Bu Sarmi sudah lenyap. Ruangan itu kembali sunyi, hanya suara angin yang berembus lembut di luar rumah. Dia berdiri mematung beberapa saat, berusaha mengatur nafas yang mulai terasa lega. Namun belum sempat dia melangkah, jeritan nyaring terdengar dari kamar. "Rehan!" serunya panik. Dengan panik, dia berlari ke arah kamar Rehan. Duduk di sudut kamar sambil menangis kencang. Wulan memeluk Rehan erat-erat, berusaha untuk menenangkannya. "Rehan, ada apa nak? Cerita sama ibu," bisiknya lembut, meski dia sudah bisa memperkirakan apa yang sedang terjadi. Rehan terisak, tubuhnya lemas di pelukan sang ibu. Dia menunjuk-nunjuk ke arah sudut kamar. Suaranya bergetar saat akhirnya dia bicara. "Bu Sarmi, dia ada di sana." Sang ibu menoleh ke arah sudut kamar yang ditunjuk anaknya. Kosong, hanya bayangan gelap yang menempel di dinding. Malam itu mereka tidur berpelukan. Wulan tidak memejamkan mata sedikit pun. Dia terus berdoa agar malam segera berlalu. Esokan paginya, saat matahari sudah naik sepenggalan langit, Rehan diajak duduk di ruang tengah. Dia memeluk lututnya erat, wajahnya merah, matanya sembab karena tangis malaman. Wulan duduk di sampingnya, menatap anaknya dengan penuh kekhawatiran. "Rehan, nak, ceritakan sama ibu. Tadi malam kamu lihat apa?" tanyanya pelan. Rehan mengusap matanya yang sembab. "Bu Sarmi, bu," bisiknya. "Dia datang menemuiku, wajahnya hancur, darah di mana-mana. Dia bilang akulah penyebab dia mati." Wulan terkejut, lalu merangkul anaknya itu erat-erat, berusaha menenangkan bocah itu. Kecelakaan yang menimpa Bu Sarmi memang bisa dikatakan ada andil dari Rehan yang seenaknya menyeberang jalan untuk mengambil bola. Tetapi Wulan tidak pernah menyangka jika Bu Sarmi akan bergentayangan dan menghantui anaknya. "Kita pulang ke rumah nenek ya. Ibu akan meminta izin pada pihak sekolah." Wulan segera mengambil keputusan. Dia tidak mau hanya berdua dengan Rehan di rumah. Suaminya yang bekerja di luar kota hanya pulang 2 bulan sekali. Rumah mereka yang sepi membuat Wulan semakin ketakutan. Dia pun segera membereskan pakaian mereka berdua ke dalam tas sebelum berangkat ke rumah orang tuanya. Wulan masih sempat menceritakan kejadian yang dialaminya malam itu pada tetangga. Warga yang sebelumnya ragu mulai percaya bahwa arwah Bu Sarmi benar-benar gentayangan. Tetapi mereka heran kenapa perempuan yang selalu ramah pada orang lain itu menghantui banyak orang. Beberapa hari kemudian, suami Bu Sarmi, Pak Hasbi, duduk di beranda rumahnya. Sejak kematian istrinya, tidur malam menjadi hal yang sulit baginya. Malam-malam sunyi seperti ini justru membuat kenangan tentang Bu Sarmi semakin jelas terbayang.
Dia sempat jatuh sakit sehingga harus dirawat di rumah sakit. Baru hari ini dia diizinkan pulang. Teguh, anaknya yang merasa kelelahan karena mengurusnya di rumah sakit, malam ini tertidur lebih cepat dari biasanya. Pandangan Pak Hasbi tertuju ke halaman depan. Dia mengernyitkan dahi saat melihat sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Ya, motor Bu Sarmi. Dia mendekati kendaraan itu dengan langkah hati-hati, pikirannya berputar, mencoba mengingat-ingat. Bukankah motor itu sudah dibawa ke bengkel sejak kecelakaan yang merenggut nyawa istrinya? Lantas, kenapa motor itu sekarang ada di sini? Tangannya gemetar saat ia meraba stang motor. Dinginnya logam merayap ke kulit membuat bulu kuduk berdiri. Pak Hasbi menelan ludah. Dia menunduk, memeriksa bagian depan motor. Lecet-lecet bekas tabrakan masih jelas terlihat. Ada bercak merah kecoklatan di sana yang sudah mengering menjadi saksi bisu kecelakaan tragis itu. Mendadak, suara pelan terdengar dari arah belakang. Pak Hasbi menoleh, matanya membelalak. Di sana, di bawah cahaya bulan yang pucat, berdiri sosok Bu Sarmi. Tubuh Pak Hasbi lemas, dia nyaris jatuh. Jika tangannya tak mencengkram erat stang motor, wajah istrinya yang dulunya lembut kini hancur. Matanya hanya tersisa satu, yang satunya lagi bolong menghitam. Kepala Bu Sarmi tampak miring, darah mengering menempel di kulit pucat itu, menetes perlahan ke tanah. Pak Hasbi ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Kakinya pun kaku sehingga tak mampu bergerak. Bu Sarmi menatapnya dengan sorot mata yang kosong. Air mata berwarna merah mengalir di pipinya. Mulutnya terbuka, bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Pak Hasbi mundur selangkah. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin membasahi punggung. Wajah Bu Sarmi semakin mendekat. Bau anyir tercium menusuk hidung, membuat perutnya bergejolak dalam pandangannya yang kabur. Dia melihat tangan istrinya terangkat, jari-jarinya kurus dan pucat, seakan ingin beraihnya. Lalu semua menjadi gelap. Tubuh Pak Hasbi ambruk di tanah. Pagi harinya, Rahadi, tetangga sekaligus sahabat Pak Hasbi, melangkah pelan menuju rumah itu. Sejak kematian Bu Sarmi, Rahadi sering mampir untuk memastikan keadaan sahabatnya. Dia memanggil dari luar, tapi tak ada jawaban. Pintu pagar sedikit terbuka, membuat Pak Rahadi semakin khawatir. Saat dia masuk ke halaman, matanya langsung tertuju pada Pak Hasbi yang tergeletak di dekat motor. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin, dan keringat membasahi dahinya. Pak Rahadi segera berlari mendekat. Pak Hasbi, astagfirullah. Dia mengguncang tubuh sahabatnya itu, berusaha menyadarkannya. Pak Hasbi mengerang pelan, matanya terbuka sedikit, lalu terpejam lagi. Badan panas, wajah merah padam. Dengan sigap, Pak Rahadi memanggil Teguh yang rupanya masih tertidur nyenyak. Mereka segera menggotong tubuh Pak Hasbi yang lemas, membawanya ke rumah sakit terdekat. Sepanjang perjalanan, Teguh tak henti-hentinya melafalkan doa, berharap bapaknya selamat. Di rumah sakit, Pak Hasbi terbangun di ranjang rumah sakit. Tubuhnya terasa lemas, sekujur badannya sakit seperti habis dipukuli. Dia menoleh ke samping dan melihat Teguh duduk di kursi menatapnya dengan cemas. "Bapak sudah sadar?" tanya Teguh pelan. Pak Hasbi mengangguk lemah. Ingatan tentang kejadian semalam masih segar dalam benaknya. Dia memejamkan mata, berusaha menenangkan diri, tapi bayangan wajah hancur Bu Sarmi terus mengantuinya. Teguh menggenggam tangan bapaknya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Kenapa Bapak ada di halaman rumah?" Pak Hasbi menelan ludah, suaranya bergetar saat menjawab. Aku melihat ibumu. Dia berdiri di depan motor kesayangannya, tapi wajahnya hancur, matanya hanya satu, menakutkan sekali, Gu." Pak Rahadi yang masih berada di sana segera menghela napas panjang. Dia menepuk bahu Pak Hasbi, berusaha memberikan ketenangan. "Sudah, Pak, kamu butuh istirahat. Nanti saja kalian bicarakan lagi, ya." Setelah beberapa hari dirawat,
Kondisi Pak Hasbi mulai membaik, tetapi tubuhnya masih lemas dan demam sesekali datang. Dokter bilang itu karena syok yang hebat. Setelah Pak Hasbi pulang dari rumah sakit, keluarga dan warga pun sepakat mengadakan selamatan yang lebih besar. Mereka percaya arwah Bu Sarmi belumlah tenang. Para tetua kampung berkumpul di rumah Pak Hasbi. Ustadz Amin memimpin doa bersama. Puluhan warga datang duduk bersila di ruang tamu dan halaman memanjatkan doa-doa panjang. Pak Hasbi duduk di pojok ruangan. Wajahnya masih sedikit pucat. Sesekali dia menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengusir bayangan istrinya yang terus menghantuinya. Ketika doa terakhir diucapkan, angin berhembus pelan dari jendela yang terbuka. Udara terasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini menghimpit rumah itu perlahan terangkat. Pak Hasbi membuka mata. Dalam hati, dia berharap ini akan menjadi akhir dari semua teror yang menghantui kampung mereka. Malam itu, suasana rumah memang terasa lebih tenang, tetapi dia salah ketika mengira jika semua itu sudah berakhir. Besoknya, sosok Bu Sarmi justru semakin sering muncul, tetapi dia tidak lagi mengganggu orang lain. Dia lebih sering muncul di rumahnya sendiri dengan wajah yang hancur. Sosok itu terus menghantui suaminya. Pernah suatu malam, saat Pak Hasbi sedang memejamkan mata, sosok Bu Sarmi muncul, berbaring tepat di sampingnya, sedang menatapnya lekat-lekat. Pak Hasbi menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri dan melupakan kejadian itu. Dia memejamkan mata, berharap bisa tidur walau hanya sebentar. Ini hanya mimpi, ini hanya mimpi, pikirnya sambil menutupi kepala dengan menggunakan selimut. Buktinya Teguh sama sekali tidak pernah dihantui ibunya. Aku saja yang mungkin terlalu banyak memikirkan Sarmi. Tapi baru saja kelopak matanya tertutup, dia bisa mendengar suara pelan dari arah dapur, seperti langkah kaki yang diseret di lantai. Jantung Pak Hasbi berdegup kencang. Dia segera menajamkan pendengaran. Suara langkah kaki semakin dekat. Perlahan dia mengintip ke arah pintu kamar yang mendadak terbuka. Di balik pintu kegelapan, dia bisa melihat sosok Sarmi berdiri di ambang pintu. Nafasnya terjekat. Sosok Bu Sarmi melangkah masuk, mendekat perlahan. Pak Hasbi ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Hanya air mata ketakutan yang turun semakin deras. Cahaya lampu kamar yang redup membuat wajah Bu Sarmi terlihat lebih jelas. Bu Sarmi, Pak Hasbi gemetar. Mata istrinya yang tersisa menatap dingin. Darah mengalir dari luka di pelipis menetes ke lantai. Tangannya terulur, jari-jari yang kurus dan pucat seolah ingin memeluknya. Pak Hasbi menjerit. Dia melompat dari kasur, berlari keluar kamar. Kedua kakinya bergetar dengan hebat, tapi dia terus berlari. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia menoleh ke arah belakang. Sosok Bu Sarmi masih ada di belakangnya. Sesampainya di ruang tamu, Pak Hasbi terpleset. Ubin rumah yang licin membuat tubuhnya terempas keras ke lantai. Seketika dia merasakan sakit luar biasa di punggungnya, seperti ada yang patah. Suara retakan terdengar dari tulang belakangnya. Pak Hasbi menjerit kesakitan. Tubuhnya tak bisa digerakkan. Bapak! Teguh yang terbangun karena mendengar suara orang berlari bergegas ke ruang tamu. Dia ternganga melihat ayahnya terlentang tak berdaya sambil menyebut nama ibunya berkali-kali. Lagi-lagi Pak Hasbi terbangun di ranjang rumah sakit. Tubuhnya terasa mati rasa, terutama dari pinggang ke bawah. Dia mencoba menggerakkan kakinya, tapi tak ada reaksi. Rasa panik langsung merayapi dadanya. Dia menoleh ke samping dan melihat Teguh duduk di atas kursi, menatapnya dengan wajah yang cemas. Bapak mau minum? Teguh mendekat. Pak Hasbi mengangguk lemah. Aku kenapa, Ku? Suaranya serak. Teguh menghela nafas panjang. Bapak jatuh di rumah, dan sekarang tulang belakang Bapak patah. Dia berhenti sejenak sambil menelan ludah. Dokter bilang, kemungkinan Bapak akan lumpuh. Pak Hasbi terdiam. Dunianya seakan runtuh seketika. Dia menatap langit-langit kamar, mencoba mencerna kabar buruk itu. Air mata mengalir pelan. Bukan hanya karena rasa sakit di tubuh, tetapi juga bercampur dengan rasa takut yang jauh lebih besar.
Dia datang lagi, Ku. Suaranya nyaris berbisik. Teguh mengernyit. Siapa, Pak? Ibumu. Pak Hasbi menatap Teguh dengan mata kosong. Dia terus datang menghantui Bapak. Teguh tercengang. Dia menatap bapaknya yang terbaring lemah dengan perasaan campur aduk selama ini. Dia berpikir kejadian-kejadian aneh yang menimpa Pak Hasbi hanya karena rasa duka yang mendalam. Tapi kini dia mulai ragu. Beberapa hari kemudian, keadaan Pak Hasbi semakin memburuk. Tubuhnya tak berdaya saat dia terus meracau tentang Sarmi yang datang mengantuinya. Setiap malam, dia menjerit ketakutan. Suatu pagi, Parahadi datang menjenguk. Dia duduk di samping ranjang Pak Hasbi, menatap sahabatnya yang kini terbaring lemah. Pak Hasbi, maaf kalau pertanyaan saya ini keterlaluan. Parahadi menarik nafas dalam-dalam. Apa ada kejadian janggal sebelum Bu Sarmi meninggal? Sesuatu yang mungkin membuat arwahnya bergentayangan. Pak Hasbi terdiam sejenak. Matanya menatap langit-langit kamar, sementara pikirannya melayang ke masa lalu. Perlahan air matanya mengalir. 2 hari sebelum Bu Sarmi meninggal, rumah Pak Hasbi siang itu terasa panas. Bukan karena cuaca, melainkan suasana yang menegang. Sejak kedatangan seorang tamu tak terduga, di ruang tamu mereka ada seorang perempuan muda duduk dengan gelisah di kursi jati kesayangan Bu Sarmi. Wajahnya nampak lelah, tapi sorot matanya tegas. Dia adalah Nina, anak dari istri pertama Pak Hasbi. Pak Hasbi duduk di kursi sebelahnya, mengusap wajah dengan tangan gemetar. Dia tidak menyangka jika Nina akan datang setelah puluhan tahun mereka berpisah. Di hadapan mereka, Bu Sarmi berdiri tegak, wajahnya merah pada menahan marah. Jadi, kamu mau apa datang ke sini? Suara Bu Sarmi bergetar, matanya menatap tajam ke arah Nina. Nina menelan ludah, mencoba menahan perasaan yang berkecamuk di dada. Dia menatap ayahnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Pak, saya datang bukan untuk meminta uang. Saya hanya ingin Bapak menjadi wali nikah saya. Pak Hasbi tertegun. Dia menatap anaknya itu lekat-lekat. Ya, sudah bertahun-tahun mereka tak bertemu sejak dia menikah lagi dengan Bu Sarmi. Hatinya terenyuh kala mendengar permintaan Nina. Tapi sebelum dia sempat menjawab, Bu Sarmi sudah lebih dulu menyela. Wali nikah? Bu Sarmi mendengus. Berani-beraninya kamu datang ke sini dan meminta bapakmu jadi wali. Memangnya kamu sanggup bayar berapa? Nina terkejut. Dia menatap Bu Sarmi dengan mata berapi-api. Bu, saya datang baik-baik. Dan ini urusan saya dengan bapak saya. Tolong ibu jangan ikut campur. Jangan ikut campur? Kamu pikir kamu siapa? Berani ngomong begitu di rumah saya? Suara Bu Sarmi melengking. Bapakmu itu sudah punya keluarga baru. Jadi jangan pernah ganggu kami lagi. Pak Hasbi mencoba menenangkan istrinya. Sarmi, sudahlah. Dia ini anakku juga. Anakmu? Bu Sarmi menatap Pak Hasbi tajam. Oh, jadi kamu masih ingat-ingat dia? Jangan-jangan kamu juga masih sering merindukan ibunya yang miskin itu, ya kan? Nina mengepalkan tangannya. Wajahnya memerah berdana bara. Ibu pikir saya menginginkan harta Bapak? Saya hanya mau Bapak menjalankan kewajibannya. Atau ibu takut Bapak ingat bahwa dia sebenarnya masih punya tanggung jawab lain, tetapi diabaikan Bapak selama ini karena takut menghadapi sifat serakah ibu. Tamparan keras mendarat di pipi Nina. Ruangan itu mendadak sunyi. Nina memegang pipinya yang memerah, menatap Bu Sarmi dengan mata berkilat marah. Pak Hasbi tertegun. Ia tak mampu berbuat apa-apa. Perempuan kurang ajar kamu, Bu Sarmi berteriak. Jangan harap bapakmu datang ke pernikahanmu. Air mata menggenang di mata Nina. Tapi dia tak mau terlihat lemah. Dia menatap Pak Hasbi dengan mata yang penuh luka. Pak, selama puluhan tahun ini, saya tidak pernah minta apa-apa dari Bapak. Walaupun saya dan Ibu harus hidup miskin, sedangkan Bapak hidup senang dengan perempuan ini. Hanya sekali ini saja, Pak. Saya meminta bantuan Bapak untuk menikahkan saya. Tetapi untuk kewajiban satu ini pun Bapak tidak sudi, karena Bapak terlanjur takut pada perempuan ini. Asal Bapak tahu, dunia akhirat, saya tidak akan pernah memaafkan kalian, terutama kamu. Nina menuding Bu Sarmi. Kamu sudah merebut Bapak dari saya dan Ibu.
Dan sekarang kamu berani memperlakukan saya seperti ini. Saya bersumpah, ibu akan mati dengan cara menyakitkan dan tidak akan pernah tenang di alam kubur. Nina berbalik, dia melangkah keluar rumah tanpa menoleh lagi, bahkan dia juga tidak berpamitan lebih dulu. Pasbi hanya menatap kepergiannya dengan hati yang berat. Dia tidak berdaya karena di belakangnya Bu Sarmi masih berdiri dengan nafas memburu, wajahnya merah karena marah. 2 hari kemudian, Bu Sarmi meninggal dunia karena kecelakaan tragis. Setelah menceritakan kejadian itu kepada para hadi, barulah Pak Hasbi merasakan betul kesalahan yang selama ini diabaikannya. Setiap malam dia terjaga mengingat bayang-bayang wajah Nina yang penuh kesedihan, disusul kutukan yang terucap dari bibirnya. Dan kini dengan semua kejadian aneh yang menimpa keluarganya, Pak Hasbi mulai bertanya-tanya, apakah arwah Bu Sarmi benar-benar tidak tenang karena kejadian itu, atau ini adalah balasan dari sumpah seorang anak yang terluka? Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Di sisi ranjang, Teguh, anak dari Pak Hasbi, dari pernikahannya dengan Bu Sarmi, duduk dengan wajah yang cemas, matanya merah. Entah karena kantuk yang sudah sekian lama ditahan, atau rasa sesak di dadanya melihat kondisi sang ayah yang kian memburuk. Suara Pak Hasbi terdengar begitu lirih. Teguh mendekatkan wajahnya, menahan nafas agar tidak melewatkan satu kata pun. Cari Ninaku. Suara Pak Hasbi terputus-putus. Temui dia dan katakan aku minta maaf. Aku sudah salah pada dia dan ibunya. Pak, jangan begitu, Pak. Nanti kalau Bapak sudah sehat, kita cari Kak Nina sama-sama ya, Pak, ujar Teguh lirih berusaha menenangkan. Pak Hasbi menggeleng lemah. Bapak sudah gak punya waktu. Bapak harus minta maaf sebelum terlambat. Matanya yang sayu menatap anaknya penuh harap. Tolong, nak. Bapak titip pesan ini padamu. Teguh menggenggam tangan Pak Hasbi erat. Saya janji, Pak. Saya akan mencari Kak Nina dan minta maaf. Pak Hasbi tersenyum samar, nafasnya semakin berat, matanya mulai terpejam perlahan. Dan tak lama kemudian, nafas terakhirnya berembus pelan. Pemakaman Pak Hasbi dilangsungkan keesokan harinya. Awan mendung menggantung rendah di langit, membuat suasana kian buram. Tepat ketika warga hampir meninggalkan kuburan, sesosok perempuan muncul di kejauhan. Langkahnya pelan, seolah ragu untuk mendekat. Warga mulai berbisik-bisik ketika mengenali siapa yang datang. Wajahnya yang sangat mirip Pak Hasbi membuat Teguh yakin jika itu adalah saudara seayah. Nina berdiri di tepi kerumunan, menatap Nisa dengan mata berkaca-kaca. Dia menggigit bibir, mencoba menahan emosi yang meluap di dadanya. Perlahan, dia melangkah maju, melewati para pelayat yang memberi jalan. Ketika sampai di depan makam, Nina berlutut. Tangannya yang gemetar menyentuh tanah merah yang masih basah. Air matanya jatuh, membasahi jari-jarinya yang gemetar. Dia terisak. Suaranya lirih, namun jelas terdengar di tengah keheningan. Bapak, maafkan aku terlambat. Kan Nina, Teguh memanggil kakaknya dengan suara gemetar. Nina menoleh, matanya memerah. Teguh menelan ludah sebelum melanjutkan. Sebelum Bapak meninggal, beliau berpesan bahwa Bapak meminta maaf jika Bapak selama ini telah menelantarkan kalian. Nina terdiam, menatap Nisan di depannya dengan pandangan kosong. Air matanya semakin deras mengalir. Saya juga mau minta maaf, lanjut Teguh pelan. Kami tahu Ibu sudah berbuat salah pada kakak, tapi kami berharap kakak mau memaafkan kami. Tak hanya kata maaf yang disampaikan hari itu di rumah. Teguh sepakat untuk membagikan warisan secara adil, termasuk bagian yang memang menjadi hak dari Nina. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Syawara Senja selalu penuh dengan kejutan di endingnya ya. Bagaimana di sini ternyata Bu Sarmi itu dia bergentayangan karena sumpah yang mengutuk dirinya. Wah, ngeri banget ya. Jadi digambarinya kan Bu Sarmi itu awalnya orang baik, ya kan, orang yang peduli dengan lingkungan sekitar. Tapi ternyata di balik itu semua ada sesuatu yang kelam di hati Bu Sarmi dan bagaimana dia memperlakukan anak dari istri Pak Hasbi sebelumnya. Bahkan itu kan kewajiban seorang laki-laki loh, menikahkan
anak perempuannya itu, waduh parah banget ya. Dan alhamdulillah bagaimana di endingnya anak dari Pak Hasbi ini bisa memaafkan semuanya ya, dan hingga teror itu berakhir. Bahkan anak dari Bu Sarmi juga akhirnya membagikan warisan dengan adil. Luar biasa. Terima kasih Syawara Senja atas kisahnya yang luar biasa. Banyak sekali ya makna ataupun hikmah yang bisa kita ambil dari kisah barusan, dan semoga menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman juga mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, bebas ya. Kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.